East Pennsboro Township adalah pinggiran kota dari ibu kota negara bagian Pennsylvania, Harrisburg. Terletak tepat di seberang sungai Susquehanna dari kota Enola, sebuah kota dengan sejarah panjang yang melibatkan industri kereta api dan legenda menarik. Enola terkenal dengan Enola Rail Yard, sebuah kompleks rel yang telah beroperasi sejak tahun 1905. Pada era 1950-an, kompleks ini bahkan menjadi pusat pengangkutan barang terbesar di dunia. Menariknya, legenda urban mengatakan bahwa nama Enola sebenarnya merupakan ejaan terbalik dari kata alone, mungkin dalam upaya untuk menjaga orang agar tidak menetap di kota ini. Namun, apakah ini benar-benar asal-usul namanya atau hanya sebuah cerita yang terjalin dari masa lalu? Randy Peck lahir di Norfolk, VA. Randy tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan perjuangan. Ibunya, Nancy, seorang ibu tunggal, menjauhkan Randy dari kekerasan yang pernah ia alami. Dengan bekerja keras dalam dua pekerjaan, Nancy memastikan Randy memiliki masa kecil yang bahagia dan sehat. Ternyata, Randy memiliki bakat dalam seni musik dan tari. Dari bernyanyi dalam pertunjukan musikal hingga menjadi pemain seruling di sekolah menengah. Ia bahkan menjadi seorang pemain drum selama 3 tahun di sekolah menengah atas. Semua ini berkat dorongan ibunya yang mengajarkan pentingnya kerja keras dan menabung, yang membentuk karakter Randy untuk mencapai prestasi dalam minatnya. Randy adalah seorang yang berpendidikan tinggi dengan gelar sarjana dan magister di bidang patologi wicara dan bahasa dari Bloomsburg University. Setelah menamatkan pendidikannya, dia berusaha keras dengan bekerja ganda untuk menabung demi masa depannya. Tujuannya jelas, memiliki rumah sendiri pada usia 25 tahun. Pada tahun 1999, impian itu terwujud. Tetapi takdir memiliki rencana lain. Pada tanggal 9 September tahun 2000, Randy menikah dengan Brian Trimble, seorang teknisi komputer yang memiliki minat pada teknologi dan film horor. Mereka telah menjalin hubungan selama 5 tahun sebelumnya. Sayangnya, hidup mereka segera dihantui oleh berita yang menghancurkan. Brian didiagnosis menderita multiple sclerosis, penyakit yang mengganggu sistem saraf pusat dan dapat mengakibatkan dampak yang parah pada mobilitas, penglihatan, bicara, dan bahkan kejang. Bagi Randy dan Brian, diagnosa ini mengubah segalanya. Brian, yang biasanya ceria dan santai, harus menghadapi kenyataan pahit ini. Sementara itu, Randy merasa terpanggil untuk melindungi suaminya yang tercinta. Dia berjuang agar Brian menghormati batasan-batasan yang diberikan oleh dokter demi menjaga kesehatannya. Perlahan, perbedaan dalam cara pandang mereka mulai muncul. Brian Trimble, seorang ahli IT yang bekerja untuk penyedia asuransi kesehatan, secara tak terduga menjalin persahabatan dekat dengan Blaine Norris, rekannya di tempat kerja. Mereka seperti dua kacang polong, tidak bisa dipisahkan. Persahabatan mereka tumbuh dengan dasar cinta yang sama terhadap film horor. Blaine bercita-cita menjadi sutradara, sementara Brian ingin menjadi sinematografer. Dan ternyata Brian sudah mempersiapkan peralatan fotografi dan video untuk mewujudkan impian sinematiknya. Rencana mereka bermula dari percakapan santai di tempat kerja yang berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Dengan minat bersama, Brian dan Blaine mulai merumuskan rencana untuk membuat film horor mereka sendiri. Hasil dari ide brilian mereka adalah Through Hike, a Ghost Story. Nah, apa sih arti through hike? Ini merujuk pada perjalanan mendaki panjang dari ujung ke ujung jalur. Dan film ini mengambil setting di Appalachian Trail, mirip dengan proyek ikonik Blair Witch. Mari kita simak deskripsi resmi dari film ini.
Ketika dua sahabat memutuskan untuk menjelajahi jalur yang ditinggalkan dalam sebuah kota pertambangan batu bara, mereka tidak sadar bahwa tindakan mereka telah membangunkan roh jahat, seorang pembunuh yang telah terperangkap selama 150 tahun. Arwah gelap tersebut tanpa henti menghantui dan mengganggu kelompok teman yang berani ini. Pada awalnya, film ini memiliki seorang investor. Dengan penuh semangat untuk membuat investor ini terkesan, keduanya mengumpulkan para pemain dan melakukan pemotretan untuk pemotretan resmi. Ketika investor menerima hasil pemotretan ini, mereka segera menarik dana untuk film tersebut dengan alasan kualitas. Meskipun Brian sangat menyukai fotografi, ia tetaplah bukan profesional, hanya untuk hobi saja. Namun, setelah pendanaan dicabut, duo kreator ini, Blaine dan Brian, tidak putus asa. Mereka memutuskan untuk mengambil kendali atas nasib film dengan pendanaan sendiri. Namun, tantangan baru muncul di hadapan mereka. Brian pun mengambil langkah berani dengan mendekati Randy, istrinya, dan meminta bantuan finansial sebesar $5.000 dari rekening tabungan pribadi mereka. Namun, Randy dengan bijak menolak. Mengingat kondisi kesehatan Brian dan impian mereka untuk memiliki bayi, Randy merasa bahwa menggunakan tabungan mereka untuk film tidaklah tepat. Tetapi di tengah keputusasaan, Blaine akhirnya mengambil resiko besar dengan menjadi sumber pendanaan utama film tersebut. Dia menjual rumahnya, menggunakan seluruh kartu kredit yang dimilikinya, dan rela melakukan segala cara untuk mengumpulkan dana yang diperlukan guna mewujudkan impian mereka. Tepat pada tanggal 2-7 Agustus tahun 2002, proyek film ini akhirnya dimulai. Lokasi syuting memilih di sepanjang Appalachian Trail yang pastinya menjanjikan pemandangan spektakuler. Namun, apa yang terjadi di belakang layar justru menciptakan suasana yang tegang. Kru dan para pemain diharuskan untuk berkemah dan mendaki di sepanjang jalur untuk mendapatkan pengambilan gambar yang sempurna. Tugas berat ini dihadapi dengan berbagai kendala, terutama oleh sinematografer utama, Brian. Menghadapi kondisi medisnya yang rapuh, Brian memutuskan untuk mengabaikan rekomendasi dokter dan tetap berada di jalur. Ini menimbulkan pertentangan dengan istrinya, Randy, yang merasa khawatir akan kondisi kesehatannya. Randy dengan keberanian yang patut diacungi jempol mengekspresikan kekhawatirannya tentang sulitnya perjalanan ini, ditambah lagi dengan keterbatasan akses ke perawatan medis di jalur terpencil tersebut. Konflik dalam hubungan mereka semakin memuncak, mencapai titik terendah yang mengkhawatirkan. Namun, konflik tidak berhenti di situ. Saat Brian memutuskan untuk tidak ikut dalam perjalanan tersebut, Blaine, seorang rekan mereka, mencoba untuk mengatasi hambatan teknis. Dia meminta izin untuk meminjam kamera dan peralatan rekaman milik Brian, tetapi Randy menolak dengan alasan biaya yang mahal. Kamera senilai ribuan dolar, mikrofon, dan peralatan lainnya menjadi taruhan tinggi yang membuat Randy enggan memberikannya. Keputusan ini memicu ketegangan baru dalam kelompok. Namun, Blaine dengan tekad yang kuat memutuskan untuk tidak membiarkan hambatan ini menghentikannya. Dia bahkan rela membeli semua peralatan baru agar pengambilan gambar tetap berjalan sesuai jadwal. Dengan pantang menyerah, hari pertama produksi dimulai dengan kesulitan teknis dalam audio dan video. Meskipun terdapat masalah, para pemain dan kru tetap bekerja sama, menunjukkan tekad mereka untuk melihat proyek ini berhasil. Pengambilan gambar film selama 1 minggu penuh dengan kisah di balik layar yang penuh drama dan ketegangan. Para kru harus rela berjam-jam bekerja dengan kelelahan fisik akibat mendaki dan merekam di lokasi terpencil. Namun, satu orang tampaknya mengambil beban yang lebih berat daripada yang lain. Blaine, seorang individu yang terlibat dalam produksi film ini. Ia bahkan melampaui batas.
bekerja hingga larut malam dengan waktu tidur yang sangat minim. Semua orang tahu bahwa produksi film bukanlah hal yang mudah, tetapi Blaine tampaknya menghadapi tantangan ekstra. Selama proses pengambilan gambar ini, Blaine juga memiliki masalah pribadi yang membebani pikirannya. Ia bahkan memberitahu pemeran lain bahwa situasinya di rumah tidak baik-baik saja. Walau ia tidak menjelaskan detailnya, Blaine mengisyaratkan bahwa ada masalah dalam hubungan pernikahannya dengan Wendy. Yang tidak diketahui banyak orang adalah bahwa Blaine sebenarnya tengah berjuang melawan hutang sebesar $20.000. Rupanya, beban ini membuatnya semakin terbebani dan dugaan bahwa istrinya berselingkuh dengan salah satu aktris di film semakin memperburuk situasinya. Adegan terakhir yang direkam adalah adegan penusukan yang sangat mengerikan, di mana sebuah semangka digunakan sebagai properti. Namun, kisah ini tidak berhenti di balik layar. Setelah pengambilan gambar selesai dan Blaine pulang ke rumah, ia mendapati rumahnya kosong. Istrinya, Wendy, pergi bersama putra mereka yang masih kecil, Mason. Selain masalah keuangan yang menghimpit, Blaine juga memiliki dugaan bahwa Wendy berselingkuh. Meskipun dugaan ini ternyata tidak benar, kisah ini hanya sebagian kecil dari masalah yang telah merusak hubungan mereka. Rekan kerja melihat adanya perubahan dalam persahabatan antara Brian dan Blaine sekitar waktu pembuatan film. Dan Blaine tampaknya mengalami kesulitan untuk kembali ke pekerjaan biasa setelah merasa seperti seorang rockstar saat ia menyutradarai filmnya sendiri. Dia berubah dari penanggung jawab dan orang penting menjadi 9-5, yaitu pekerjaan yang dimulai dari jam 9 pagi sampai 5 sore. Selain itu, dia juga kesulitan untuk mengedit film tersebut. Brian dan Blaine terhubung kembali dan menebus kesalahan. Persahabatan dan kemitraan kreatif mereka kembali normal. Pada tanggal 10 Januari tahun 2003, Brian, suami dari Randy, sedang makan malam bersama seorang teman. Sementara Randy, sang istri, tengah bekerja. Namun, saat Brian pulang ke rumah, dia menemukan pemandangan mengerikan yang takkan pernah bisa dilupakannya. Randy terbaring di lantai garasi, tubuhnya berlumuran darah dengan kabel ekstensi terperas di lehernya. Tanpa ragu, Brian segera memanggil 911, meminta bantuan dalam keadaan genting itu. Dia menjelaskan kepada petugas bahwa meski telah mencoba memanggil Randy beberapa kali tanpa jawaban, dia tidak pernah menyentuh tubuh istrinya yang sudah tak bernyawa itu. Polisi segera tiba dan mulai menyelidiki kejadian ini. Saat pertama kali melihat lokasi, para petugas menduga mungkin ada hubungan dengan percobaan perampokan yang berakhir tragis. Namun, semuanya berubah ketika detektif Joe Landis, seorang penyidik berpengalaman dengan pandangan tajam, memasuki tempat kejadian. Pengalamannya dalam menangani kasus-kasus sulit membuatnya menyadari bahwa sesuatu tidak sesuai dengan narasi yang terlihat di permukaan. Dia mempertanyakan detail-detail yang terlihat tidak klop dan tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari kasus ini. Hasil pemeriksaan awal mengungkapkan bahwa serangan pertama dilakukan dengan tindakan pencekikan yang ganas, namun ternyata tidak berhasil. Pembunuh kejam ini kemudian menggunakan pisau filet untuk menikam korban hingga 27 kali. Kebrutalan ini mengisyaratkan bahwa pembunuhan ini adalah hasil dari dendam pribadi yang mendalam, bukan sekedar perampokan yang salah arah. Detail yang mengerikan adalah bahwa pisau yang digunakan ditemukan tergeletak di garasi yang berdekatan dengan tempat mayat ditemukan. Dalam hitungan waktu singkat, perhatian para penyelidik tertuju pada Brian, suami korban. Meski begitu, Brian memiliki alibi yang kuat yang dapat membuktikan ketidakhadirannya di tempat kejadian. Kita melihat bagaimana para penyidik bekerja keras dengan mewawancarai teman dan keluarga,
berusaha mengungkap kisah di balik tragedi ini. Namun, meskipun upaya mereka sudah maksimal, belum ada tersangka yang jelas teridentifikasi. Tapi tentu saja, tidak seperti skenario pada film, kisah ini terus berkembang. Perilaku Brian tiba-tiba berubah. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda duka yang diharapkan dari seorang suami yang baru saja kehilangan pasangan hidupnya. Ia bahkan mengambil cuti mendadak dari pekerjaannya dan melakukan perubahan penampilan yang mencolok. Namun, yang lebih mencurigakan lagi adalah bahwa ia menggunakan tabungan mereka untuk membeli barang-barang mewah seperti TV layar lebar. Tak hanya itu, Brian terlihat mulai menjalin hubungan dengan wanita lain tak lama setelah kematian sang istri, Randy. Dalam upaya untuk menggali lebih dalam, aparat kepolisian melakukan serangkaian kunjungan ke rumahnya. Namun, teman-teman kerjanya melaporkan bahwa setelah kunjungan tersebut, perilaku Brian di kantor menjadi janggal. Ia terlihat masuk dan keluar ruangan dengan sikap yang aneh. Detektif Landis memutuskan untuk melakukan wawancara resmi kedua dengan Brian dengan harapan dapat mengungkap kejanggalan yang ada. Saat wawancara ini berlangsung, Brian memberikan versi baru mengenai kejadian malam itu. Kali ini, ia mengklaim bahwa ketika tiba di rumah dan menemukan Randy tergeletak di lantai, ia mendekat untuk memastikan kondisinya dan bahkan mencari denyut nadi. Namun, terdapat inkonsistensi antara cerita ini dengan keterangan sebelumnya yang tentu saja menimbulkan keraguan yang lebih besar. Inkonsistensi ini memicu alarm bagi pihak kepolisian dan mereka memutuskan untuk mengambil langkah lebih lanjut. Dengan bukti yang semakin meragukan, mereka mendekati jaksa wilayah Skip Ebert guna memperoleh surat perintah untuk menyadap telepon Brian serta menyelidiki riwayat komputernya. Apa yang mereka temukan benar-benar mengejutkan. Ada sebuah dokumen yang Brian kirim kepada seseorang bernama Blaine yang judulnya berbunyi, Cara Melakukan Pembunuhan. Dokumen ini menjadi sorotan serius dan keduanya segera masuk dalam daftar tersangka utama. Namun, Blaine memiliki alibi bahwa pada malam kejadian, ia tengah makan malam bersama pacarnya. Namun, rekaman CCTV membuktikan sebaliknya, mengungkap ketidaksesuaian antara alibinya dan kenyataan yang terekam. Hal ini tidak bisa diabaikan, dan pada tanggal 29 Maret tahun 2004, Blaine dipanggil kembali untuk wawancara kedua dengan pihak kepolisian. Ketika wawancara dengan para saksi menjadi titik terang dalam penyelidikan, apa yang terungkap justru memperumit segalanya. Saat ditanya apakah Brian, suami korban, mungkin melakukan pembunuhan terhadap istrinya, Blaine, seorang saksi kunci dalam kasus ini, dengan tegas menyatakan dia tidak akan pernah bisa membunuh seseorang. Namun, bagian berikutnya menjadi pukulan pertama bagi detektif Landis. Blaine dengan lugas mengatakan kepadanya, "Saya bisa membunuh seseorang jika harus." Ketika pernyataan ini terucap, Blaine tiba-tiba berpindah peran dari saksi menjadi tersangka utama. Penyelidik dengan cepat memulai langkah-langkah lebih dalam untuk mengorek informasi dari alibi yang telah diberikan. Mereka menemukan kejanggalan dalam rencana Blaine yang seharusnya bertemu dengan pacarnya untuk makan malam pukul 7:30, tetapi kenyataannya mereka baru bertemu setelah pukul 9 malam. Semua ini semakin mengarahkan pandangan mereka ke arah yang gelap dan menegangkan. Namun, dalam perkembangan yang mengejutkan, polisi menerima sebuah surat melalui pos yang mengubah arah penyelidikan. Surat tersebut dimulai dengan kata-kata yang mengguncang. "Saya pembunuh Randy Trimble." Isinya semakin membingungkan dengan pernyataan bahwa karena polisi belum berbicara dengan saya tahu mereka menggonggong di pohon yang salah. Yang lebih menarik, surat tersebut ditandatangani dengan nama samaran Trooper. Pihak berwenang memutuskan untuk mengambil pendekatan berbeda kali ini ketika mereka memanggil Brian. Mereka mencoba memancing pengakuan darinya dengan mengatakan
kami tahu kamu tidak membunuhnya, tetapi kamu tahu siapa yang melakukannya." Dan akhirnya Brian pecah. Dia menceritakan rahasia kelam yang telah lama dia sembunyikan. Ternyata bukan dia yang melakukan pembunuhan, melainkan seseorang bernama Blaine Norris. Namun, seperti dalam teka-teki yang rumit, cerita ini memiliki lapisan yang lebih dalam. Brian membeberkan bahwa dia telah menyewa Blaine untuk membunuh seseorang bernama Randy. Motif dibalik tindakan mengerikan ini adalah janji hadiah sebesar $20.000 dari pembayaran asuransi jiwa. Ini adalah perjalanan ke arah yang sangat gelap dan tak terbayangkan. Sebelum aksi kejam itu terjadi, Brian dan Blaine tampaknya telah merencanakan semuanya dengan cermat. Mereka berjalan mengelilingi rumah tempat Randy tinggal, membahas setiap detail dan konsekuensi yang mungkin terjadi. Namun, nyatanya takdir memiliki rencana lain. Detik-detik mengerikan terjadi saat Randy berusaha melawan pencekikan dengan cara yang tidak terduga. Ia memasukkan tangannya di antara tali yang menekan lehernya, berjuang melawan penguasaan Blaine. Tapi kisah ini penuh dengan kekejaman, dan Blaine melibatkan pisau dalam permainan ini. Serangan mendalam yang dilancarkan Blaine pada Randy membuatnya terjatuh dalam keputusasaan. Namun sebelum ajal menjemput, Randy sempat melontarkan doa terakhirnya. Brian segera ditangkap oleh otoritas yang berwenang. Namun, di tengah-tengah kisruh ini, Blaine masih berada di jalanan, bebas berkeliaran. Surat perintah dikeluarkan untuk menggeledah apartemennya, dan apa yang ditemukan sungguh mengerikan. Tumpukan bukti yang mengarah ke arah yang tak terbayangkan ditemukan di apartemen Blaine. Struk pembelian sarung tangan lateks, celana olahraga hitam, dan hoodie gelap menggambarkan elemen-elemen yang menggoda pikiran kita untuk menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi. Namun, yang lebih mengejutkan adalah ketika catatan kartu kreditnya diulas. Di antara angka-angka itu ditemukan barang yang memuakkan, yaitu sebuah pisau yang ternyata cocok dengan senjata pelaku yang digunakan dalam aksi sadis tersebut. Kedua pria ini, Brian Trimble dan Blaine Norris, akhirnya menghadapi sistem peradilan. Dalam upaya mereka untuk berdamai dengan rasa bersalah yang mungkin mereka rasakan, mereka menerima kesepakatan pembelaan yang kontroversial. Meskipun tindakan mereka tak terbantahkan mengerikan, kerjasama penuh mereka dalam penyelidikan membawa mereka pada hukuman seumur hidup, bukan hukuman mati. Kita semua tahu bahwa kehilangan seseorang yang kita cintai adalah hal yang paling sulit di dunia ini. Ibu dari Randy, Nancy, merasakan lubang yang tak tergantikan dalam hidupnya akibat kepergian putrinya. Namun, dari dalam kesedihan yang mendalam, Nancy berhasil menemukan kekuatan untuk mengubah pengalaman pahit ini menjadi sumber keberanian dan harapan bagi orang lain. Pada bulan Oktober tahun 2011, Nancy memulai sebuah organisasi nirlaba yang diberi nama Rumah Malaikat Randy. Nama tersebut mencerminkan semangat dan kebaikan yang ingin diwariskan dari putrinya. Organisasi ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada anak-anak dan keluarga yang telah terpapar atau menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, sebuah isu yang seringkali tersembunyi di dalam bayang-bayang masyarakat. Salah satu upaya besar dari Rumah Malaikat Randy adalah acara Randy's Race, a 5K run or walk for hope and courage. Acara ini tidak hanya menjadi ajang untuk mengumpulkan dana, tetapi juga menjadi simbol keberanian dan harapan bagi mereka yang telah mengalami penderitaan. Selama bertahun-tahun, acara ini telah berhasil mengumpulkan lebih dari $423.000 yang akan digunakan untuk mendukung program-program pencegahan dan rehabilitasi.